mobil dari Yogyakarta. Menurut Google Map nih, ini sih harusnya Padepokan BTS. Halo sahabat Mirai Aset, pastinya udah familiar ya dengan Bekti Sutikna, sosok legend, pemenang HOTS Championship, nilai transaksi 2,5 triliun per bulan. Katanya sih di sini Padepokan BTS ya. Tapi kok ini kayak tempat buat cuci mobil gitu sih? Yuk kita lihat. Tapi kayaknya bener sih ini Padepokan BTS. Lihat nih, ada banyak kayak ucapan selamat gitu untuk launching-an buku atau peluncuran buku dari Mas Bekti Sutikna ya, buku The Super Sculptor ya. Coba kita lihat di sini. Oh, emang ada Mas Bekti nih di sini. Berarti ini bener adalah Padepokan BTS. Halo Mas Bekti. Halo Mbak Alin, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Selamat dulu Mas untuk peluncuran bukunya ya, The Super Sculptor ya. Sama-sama Mbak Alin. Iya. Luar biasa, animo teman-teman trader begitu sangat luar biasa sekali sehingga mereka buku saya selalu sold out. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita boleh ngintip nggak Mas gimana boleh sih banget. dalamnya Padepokan BTS? Kan banyak banget yang pengen datang ke sini. Itu kayak gimana sih dalamnya Mas? Monggo Mas Bekti. Oke, mari kita naik aja Mbak. Ikutin ya. Ya. Mari. Oh, di lantai 2 ya? Iya Mbak, di lantai 2. Jadi ini memang satu tempat dengan pencucian mobil gitu ya Mas ya? Iya, jadi biar bisa berharap nanti teman-teman datang nyuci mobil ya kan, bisa buka rekening akun Mirai Aset. Oh, bisa buka akun rekening Mirai Aset juga ya? Bisa, Mas ada peraturan apa nih? Boleh dibacain dulu nggak? Jadi ini ada peraturan kalau di sini itu ada jam trading ya. Selama jam trading saya berharap kepada tamu-tamu itu tidak mengganggu aktivitas jalannya trading, karena di sini tuh banyak teman-teman saya dia itu juga trading, termasuk saya pribadi. Nah, nanti kalau ada mungkin tanya untuk mau membuka rekening efek, nanti ada Mirai Aset Sekuritas di bawah. Dia nanti juga akan membantu menjelaskan tentang investasi di saham dan sekaligus mau menjembatani bagi teman-teman yang mau membuka rekening efek. Nanti dari saya sendiri juga ini Mbak, ada edukasi, cuman aku kasih waktu sekitar jam istirahat atau setelah market close gitu. Oke, bukan pada saat jam trading ya Mas ya? Iya, benar sekali. Oke. Silahkan, mari kita masuk. Wow, Mas Gusti, Bu Linda. Oke, di sini ada tim Mirai Aset. Ternyata di pojokan sini nih. Jadi kita bisa ngapain sih Mas kalau di sini nih? Kalau peserta dari BTS itu bisa open account di sini ataupun ingin tanya-tanya tentang investasi juga bisa. Jadi kita handle semuanya, membantu Padepokan BTS. Kita siap sedia selalu untuk bantu. Kalau buat newbie banget bisa tanya ke tim Mirai Aset berarti ini ya? Tentu saja. Nanti bisa kita diskusikan di sofa ini. Lalu kalau open account sekarang prosesnya sudah bisa online juga seperti itu. Oke. Kita akan bantu sepenuhnya. Terima kasih. Sama-sama. Mas Bekti, banyak yang nanya nih, beneran nggak sih kalau kita ke Padepokan BTS nih tradingnya kita digendong gitu Mas? Artian kita ngikutin Mas Bekti atau sebenarnya kayaknya Mas Bekti tradingnya terlalu kilat, terlalu cepat buat diikutin gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang di sini trading masing-masing atau gimana sih Mas? Bener sekali Mbak. Kalau saya cuman ibaratnya mereka cuman ngikutin saya terus, mereka berarti itu sama halnya saya mengajak mereka untuk bodoh gitu kan. Betul. Jadi mereka di sini tuh bener-bener trading sendiri. Saya cuman menekankan nilai-nilai psikologis trading, kemudian mindset mereka, cara trading mereka. Aku cuman menguatkan itu saja, tetapi kembali ke masing-masing. Di sini juga ada disclaimer on bahwa di mana yang sesuai transaksi yang saya lakukan ini adalah transaksi saya pribadi, dan teman-teman di sini mereka tuh hanya semacam bertanya kepada saya doang gitu. Oke, sebelum kita lihat layar tradingnya Mas Bekti, mungkin kita bisa lihat kesibukan di area sana ya Mas. Boleh. Tampaknya tim BTS lagi mempersiapkan pengepakan buku ya Mas. Gimana sih antusiasme para pembeli buku nih Mas Bekti tiap kali ada buka penjualan kayak gitu di marketplace? Saya melihatnya luar biasa sekali ya Mbak ya. Berarti kesadaran dari teman-teman itu untuk pengen selalu belajar, pengen dia merubah nasib yang lebih baik, itu tinggi sekali. Termasuk mereka pengen beli buku saya tuh, mereka pengen belajar dari sisi-sisi lain saya. Apa yang saya bagikan di buku, mereka sangat ingin sekali tahu. Itu dia Mbak, saya melihatnya luar biasa sekali antusiasnya. Bahkan sampai ada orang tuh yang DM tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu sebelumnya saya nggak suka baca buku, tapi kali ini kok ada buku sampai Mirai Aset Sekuritas kayak membuatkan sebuah event, ini kak luar biasa sekali. Saya jadi tertantang pengen baca buku, makanya saya jadi penasaran. Luar biasa sekali animo masyarakat tentang buku saya ini. Ikut gitu. mencerdaskan kehidupan bangsa berarti ya Mas Bekti? Iya. Kan katanya kalau kita itu pernah besar di market,
kalau bisa kita harus tinggalkan yang baik dan yang bermanfaat untuk market. Maka dari itu buku saya itu saya berharapnya seperti itu. Oh, ini harapan dari Mas Bekti ya. Tapi memang Mas Bekti nggak buka grup, nggak buka kelas kayak gitu ya Mas ya. Ini sumbangsih Mas Bekti nih buat market. Benar sekali Mbak. Jadi saya memang belum berkeinginan untuk membuka kelas, termasuk kayak terima titip dana dan sebagainya. Saya tidak. Saya lebih pengen merdeka, freedom gitu. Jadi benar-benar cuma pengen mengedukasi dan pengen memberikan manfaat kepada semuanya gitu. Iya. Saya ada profesi baru sekarang, jualan buku. Mana Mas hasil penjualan buku Mas, boleh dilihatin nggak Mas? Oh, boleh, Mas? boleh. Kita lihat ya Mas Bekti dapat berapa juta nih dari jualan buku. Lebih banyak mana nih, jualan buku apa trading? Wah, mendapatkan 569.510.000 dari penjualan buku The Super Scalper. Mas, kalau dibandingin sama cuan dari trading kayak gimana nih Mas jualan buku nih Mas? Masih banyakkan cuan trading. Katanya Mas Bekti ini sebagian dari hasil penjualan buku ini mau disumbangkan Mas? Iya, nanti jadi rencananya memang saya itu kan membuat buku itu kan supaya memberikan manfaat kepada orang lain. Nah kebetulan ini saya juga mengkaryakan teman-teman BTS ini, yaitu tadi seperti yang saya bilang bahwa biar tercipta sebuah kerjasama yang bagus. Mereka nanti juga ibaratnya hasil karya dari saya itu saya bagi ke mereka juga, termasuk nanti hasil dari royalti yang dari buku ini saya akan sumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu gitu. Oke, Mas Bekti, ini kita boleh nanya-nanya nggak sama salah satu anggota Padepokan BTS? Ini kan banyak banget yang nanya, banyak banget yang pengen banget mondok di sini. Saya pengen tahu dong testimoni nih dari Yoga Arsana nih. Beli yoga dari Bali aslinya? Iya, betul. Oke, udah berapa lama mondok di Padepokan BTS? Sampai sini Juli kayaknya udah 4 bulanan ya, udah 4 bulanan. Iya, apa sih yang paling dirasakan dari ikut Padepokan BTS ini? Yang pertama yang dirasain itu mental jadi kelatih, yang kayak dibilang Mas Bekti, ketika kita kayak ngedown, kayak kok sering cut loss ya gitu, terus nggak apa-apa saya juga gitu Mas Bekti. Ya udah, kita saling menguatkan di sini. Terus mungkin Mas Bekti sering sharing juga pengalamannya di market, gimana gejolaknya dari awal sampai bisa di posisi sekarang. Ternyata prosesnya panjang, makanya kita yang baru 1 tahun 4 bulan ya ngapain terlalu mengeluh gitulah. Jadi berproses, percaya sama prosesnya. Itu sih yang diajarin selama di Padepokan. Iya, Beli, apa sih kualitas Mas Bekti nih yang Beli lihat ini memang beda sama kualitas trader kebanyakan sama kita-kita semua nih, Beli? Yang pertama sih rendah hati dan nggak terlalu ngerasa wah aku jago banget. Beliau selalu bilang kalau saya juga sering salah, sering gini, jadi kayak karena mungkin emang dari awal tuh emang trader dan emang terlatih di market 10 tahun, nggak kayak misalnya trader-trader lain kan cuan gini kita kayak bangga, wah kita hebat. Kalau Mas Bekti selalu merasa paling rendah, padahal menurut kita itu hebat banget gitu loh. Dan dia bisa, wah aku nggak seberapa ini, masih banyak yang hebat, padahal beliau udah hebat gitu loh. Jadi itu yang saya pelajari, dan rendah hati dengan asetnya sekian, masih penampilannya orang-orang tuh kalau di sini ya nggak ada yang tahu Mas Bekti itu orang dengan aset MM-an. Saya sampai nanya loh, Mas Bekti ini nggak ada yang kenal kamu Mas? Kayaknya nggak ada Mas Yoga. Jadi itu sangat lucu banget loh menurut saya. Itu sih yang buat saya keren dari Mas Bektinya. Nggak rendah hati dan nggak sombong, dan selalu nggak ngerasa dirinya paling hebat. Itu yang paling hebat menurut saya. Oke, makasih ya Beli Yoga Arsana. Kamsahamnida. Iya, di sini ternyata juga ada murid yang warga Korea. Jadi Pak Untung panggilannya ya. Pak Untung ini di sini mondok sejak kapan? Dari bulan Mei ya, jadi 4 bulan lalu juga. Oke, trading saham Indonesia juga? Betul. Sendiri atau ngikutin Mas Bekti? Awalnya saya ikut Mas Bekti, tapi lama-lama udah menemukan style trading saya. Jadi lebih ke rule based trading. Jadi ketika saya entry sudah saya pasang stop loss. Jadi ada menu automatic order kan di nilai. Nah itu favorit saya. Oke. Terima kasih Pak Untung. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Nah, pengen lihat nggak kayak gimana sih tampilan layar Mas Bekti pas trading di balik monitor kece ini, yuk. Oke, pastinya pengen tahu Mas Bekti pakai menu-menu apa saja. Boleh dibantu jelasin nggak Mas Bekti? Boleh. Biar kita bisa nyontek nih tampilan layarnya. Nah, ini nih. Jadi gini Mbak, kalau saya pribadi menggunakan komputer yang panjang gini, ini akan lebih nyaman sekali karena saya tidak buka tutup gitu ya. Jadi di sini saya sudah siapkan tampilan untuk portofolio saya.
Kemudian di sini running trade yang biasanya saya pakai untuk screening. Kemudian ini di sini saya masukkan watchlist saham saya, sehingga kalau ada pergerakan persentase kenaikan atau penurunan tertentu, aku langsung bisa mengamatinya. Di sini ada saya siapkan dua stop price, di mana ini saya pakai untuk melihat detailing sahamnya. Ini misalnya kita mau melihat secara broker summary, trade booknya, dan historinya, dailynya, semuanya aku akan lihat di sini, termasuk newsnya di sini. Nah, di sini ada kolom order list. Order list ini saya gunakan untuk melihat antrian saya masih di berapa, sehingga itu juga akan saya pakai untuk keputusan melakukan amend ataupun withdraw. Saya siapkan juga untuk eksekusinya. Di sini ada menu buy, sell, amend, withdraw. Kemudian di sini kadang juga saya tampilkan untuk chartnya, untuk melihat bagaimana chart saya untuk menganalisa saham untuk teknikalnya. Kemudian kalau untuk stock chainer loser juga sudah saya siapkan di sini. Jadi saya melihat untuk screening sahamnya. Ketika running trade itu sepi, aku mau mencari apa itu aku biasanya menggunakan menu joiner sama losernya. Bagi saya ini menurutku saya udah sangat nyaman sekali, sehingga saya nggak perlu membuka ataupun menutup layar. Itu nanti udah semuanya kelihatan barengan gitu. Seperti itu Mbak Alin. Mas Bekti ini kalau di buku kan bilang dipakai Mirai Asset dari sejak namanya belum Mirai Asset gitu ya. Benar Mas sekali. ya. Kenapa Mas? Karena waktu itu dulu namanya e-trading sekuritas ya, itu adalah promotor online trading pertama di Indonesia. Jadi karena sebelum era-era itu kan kalau kita itu mau beli saham harus telepon lewat broker. Dan waktu itu pun lotnya juga masih 500, dan kalau orang mau opening account di sekuritas itu mahal, bisa sampai minimal 25 juta. Itu terjadi waktu itu. Jadi kalau orang yang nggak punya duit itu susah untuk masuk saham. Nah, waktu itu 2008 ada e-trading sekuritas, itu hadirnya waktu itu cuman saya karena mahasiswa itu bisa opening account 5 juta. Wah, ini menarik sekali waktu itu. Makanya saya udah nyaman sekali di e-trading, bahkan saya tuh sampai melewati kayak pertumbuhan dari perusahaan itu. Jadi masih menggunakan yang versi 1 bulan masih langganan 30.000, itu aku ngalamin semuanya waktu itu. Kemudian e-trading, kemudian kalau nggak salah 2012 atau 13 itu berubah jadi Daewoo ya. Kemudian 2016 sudah berubah lagi jadi Mirai Asset. Jadi saya ngikutin bener 13 tahun cikal bakal Mirai Asset yang dulunya e-trading itu saya mengikuti sekali. Sampai sekarang jadi jawara House Championship ya Mas Bekti. Dan saya sampai saat detik ini pun masih setia dengan Mirai Asset. Karena apa? Mungkin mata saya itu karena sudah 13 tahun lebih, sehingga saya udah nyaman dengan tampilan fitur-fiturnya yang sederhana namun enjoy sekali menurut saya gitu. Oke. Ya, kita sudah lihat ya gimana sih room tour untuk Padepokan BTS ini. Udah ngobrol juga dengan Mas Bekti dan juga teman-teman Padepokan BTS di sini. Mas Bekti, saya boleh mampir ke rumahnya nggak Mas? Pengen lihat keseharian Mas Bekti. Boleh? Boleh? Iya, pengen lihat gimana sih miliarder saham di rumahnya. Oke. Nanti kita ngasih makan ayam, ngasih makan kelinci gitu ya. Ada kelinci dan ayam di rumah Mas Ada Bekti? di rumah. Oh, mau lihat dong. Ikuti terus kami ya, sahabat Mirai Asset. Yuk Mas Bekti. Ya. Sahabat Mirai Asset, setelah tadi kita melihat Padepokan BTS, sekarang kita mampir ke rumah Mas Bekti nih, kenalan sama keluarganya kayak gimana, sekaligus juga lihat keseharian Mas Bekti. Yuk. Ya, kita sekarang sudah bersama dengan Mas Bekti dan keluarganya di sini. Halo Mas Bekti. Halo Mbak Alin. Iya. Jadi bener nih kata tadi Yoga, kayak kalau tetangga-tetangga mah nggak tahu ya Mas Bekti trader ya Mas. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau di kota banyak yang minta foto, nyegat. Kalau di sini mah biasa aja berarti ya Mas Iya, ya? itu yang saya inginkan Mbak. Memang biar gak usah ketahuan aja deh gitu, nanti jadi gak enak gitu. Oh gitu. Jadi keseharian Mas Bekti ini gimana sih Mbak Rara? Bangun tidur, nanti main sama numpang sebentar, habis itu mandi, saya bikin sarapan, kita makan bareng, sudah berangkat ke Padepokan Mbak. Oh, jadi bedanya sekarang kalau trading ke Padepokan ya, kalau dulu Di rumah. Di rumah. iya. Terus, tapi ya enakan sih kalau ke Padepokan aja Mbak. Kenapa? Ya biar lebih kelihatan bekerja. Biar kelihatan kerja sama tetangga ya. Iya, biar dikira kerja sama tetangga, berangkat pagi, pulangnya sore gitu kan Mbak. Walaupun di sana juga cuma trading sama tiduran. Jadi ini kan banyak yang terjadi ya dalam 6 bulan terakhir ini, kalau boleh dikatakan. Waktu bulan Maret mungkin pada santai aja, Mas Bekti belum terlalu banyak dikenal. Sekarang followernya udah puluhan ribu, di Instagram ada yang berubah nggak sih? Berubah.
sebenarnya yang berubah mungkin lebih ke ini sih Mbak, kayak sebuah semacam kesibukan. Yang dulunya benar-benar waktu saya buat keluarga banyak, sekarang tentunya ada terbagi-bagi. Tapi bagi saya pribadi ya memang yang namanya sebuah hidup itu kan juga harus ada namanya perubahan. Ketika saya seperti ini muncul ke publik, niat saya kan pengen membagikan pengalaman-pengalaman saya. Nah, tentunya niat baik saya itu pasti akan mengurangi waktu bersama keluarga. Itu ya udah konsekuensi. Namun bagaimanapun yang jelas saya selalu berpikir bahwa saya itu kan sama keluarga terus gitu 24 jam. Hanya saja pas jam trading aja yang mungkin aku bagi-bagi ke teman-teman trading dan story untuk live IG dan lain sebagainya gitu. Iya. Apa enaknya buat seorang yang berprofesi sebagai trader nih kayak Mas Bekti sendiri, yang paling terasa itu enaknya tuh apa sih Mas kalau buat keluarga kayak gitu Mas? Yang jelas ketika keluarga saya itu membutuhkan saya, ketika saya itu jadi seorang trader, itu saya selalu bisa Mbak, selalu sewaktu-waktu bisa. Misalkan lah, saya ngantar anak vaksin gitu kan, pekerjaan trading itu kan sangat fleksibel menurut saya, sehingga saya bisa nganterin istri saya dan anak saya untuk vaksin. Itu contoh kecilnya saja gitu. Jadi memang yang saya inginkan adalah ketika saya itu trading ya, saya punya waktu untuk mereka, saya bisa bagi-bagi trading sesuka saya gitu. Kemudian yang kedua, ketika saya itu trading selalu saya bilang bahwa saya hanya berfokus pada pengembangan aset. Saya nggak harus mikirin bagaimana nasib karyawan saya, bagaimana biaya listriknya, biaya bulanannya, dan sebagainya. Enggak. Tapi bener-bener kayak cuman pembangunan aset gitu. Jadi menurut saya kayak bener-bener freedom gitu. Freedom. Nah, kalau dari sisi Mbak Rara sendiri gimana Mbak? Punya pasangan seorang trader? Enak sih Mbak. Bisa waktunya fleksibel. Terus bisa ada kapanpun, bisa kalau misalnya saya suruh antar kemana pasti selalu bisa kayak gitu. Bisa bantuin jaga anak juga Mbak. Jadi terus juga karena ada terus di samping jadi lebih tenang perasaan. Iya. Asik, jadi suami siaga ya Mbak Rara. Dan jelas enaknya gini Mbak, kalau kita itu masih muda jadi trader dan kita bisa merasakan ya semacam kebebasan financial dan waktu, itu kita bisa melihat sebuah perkembangan anak. Tumbuhnya dari kecil sampai menjadi dewasa itu kita bisa memantau terus. Jadi itulah menurut saya indahnya jadi seorang orang tua. Ketika punya anak dari kecil kita bisa memantau. Kan ada nih mungkin orang tua yang mungkin mohon maaf nasibnya mungkin belum punya waktu lebih untuk keluarga, sampai dibela-belain merantau untuk mencukupi kebutuhan keluarga gitu kan. Tetapi di sini saya bersyukur saya tuh bisa melihat perkembangan anak saya gitu untuk tumbuh. Tidak kehilangan momentum pertumbuhan anak ya Mas Bekti. Benar-benar Mbak. Iya Mas Bekti kan kita semua gara-gara kompetisi HOTS Championship jadi tahu pertumbuhan aset Mas Bekti. Tapi kalau kita lihat kehidupan keseharian Mas Bekti sendiri tetap mempertahankan kesederhanaan tuh kenapa sih Mas? Waktu itu kan saya tuh tumbuh dari market dari nol ya Mbak ya. Jadi saya tuh juga bukan dari keluarga yang kaya raya gitu, bukan. Nah waktu itu saya di posisi itu, saya tuh pernah merasakan ketika saya tuh bertanya kepada seseorang dan dia itu mungkin sudah kaya raya gitu, tampilannya yang wah, itu membuat aku tuh jadi sungkan. Maka dari itu ketika saat saya seperti ini, saya sudah berniat pengen membagikan ilmu-ilmu pengalaman saya pengen biasa. Biar apa? Biar orang tuh tanya ke saya atau apa tuh nggak sungkan. Itu yang pernah yang saya alami. Yang kedua Mbak, saya tuh berada di lingkungan kampung. Saya juga harus melihat kondisi kanan kiri. Kalau saya tuh terlalu menonjol sekali gitu, saya nggak enak sama mereka. Bagaimana cara saya menjaga perasaan mereka gitu kan. Kemudian yang ketiga, ketika saya itu di posisi yang seperti ini, saya tuh cuma merasakan bahwa apa ya Mbak ya, kalau saya tuh tetap menaikkan dan selalu dengan gaya hidup yang tinggi, pasti nanti suatu ketika saya tuh malah justru akan sibuk memikirkan anggapan orang lain terhadap kita. Itu pernah saya alami tahun 2009 ketika saya jadi mahasiswa, mendapatkan profit banyak. Saya justru seperti itu. Nanti ketika misalnya saya katakanlah misalnya saya pakai handphone bagus iPhone gitu misalnya, kemudian saya jual, aduh saya mau jual, nanti pasti orang lain akan menganggap kok dijual, kenapa ya, paling butuh duit, atau malah kita tuh pikiran-pikiran seperti itu akan muncul dari diri kita yang membuat kita itu jadi memikirkan pemikiran orang lain terhadap kita. Makanya saya pengen saat ini tuh bikin hidup yang saya tuh sudah punya keluarga, buat apa lagi gitu kan, udah nggak nyari pasangan lagi, udah beda ceritanya gitu, udah bukan masa-masa seperti itu. Sehingga saat ini saya itu adalah pengen hidup bersama keluarga, beribadah, punya waktu lebih buat mereka, berbagi ilmu, yaitu Mbak yang saya inginkan gitu. Jadi
Jadi nggak perlu mikirin anggapan orang ya Mas. Benar sekali Mbak. Nggak ada juga yang perlu dibuat terkesan seperti Iya. udah punya pasangan Iya. kok ya Mas. Lagian saat ini saya sudah ibaratnya gini Mbak Alin, saya mendapatkan materi. Toh orang lain kalau misalnya Mas Bekti miskin, ya sudah nggak apa-apa. Itu kan anggapan omongan dari mereka dan nggak akan merubah apa-apa ke saya. Jadi saya itu sudah bodoh amat mau dikira saya miskin, orang kampung atau apa tuh bagi saya sudah nggak masalah saya gitu. Saya nggak sakit hati kok gitu. Jadi sudah saya bikin slow gitu Mbak. Yang penting keluarga saya tetap aman tentram gitu. Oke, aman tentram yang penting ya. Nah, Mbak Rara ini kan menemani Mas Bekti dari dulu awal mulai dari full time trader ya Mas. Iya. Modalnya mungkin masih baru kecil sampai akhirnya sekarang bersama-sama menikmati kesuksesan Mas Bekti. Ada yang berubah nggak dari sosok Mas Bekti ini Mbak Rara? Enggak ada sih Mbak, cuman belakangan ini aja karena dia terkenal banyak yang nyari, jadi waktunya Sibuk. sedikit berkurang untuk keluarga. Iya. Tapi masih saya maklumi sih karena kesibukannya juga untuk ibadah. Maksudnya untuk membagikan ilmu kan itu kan ibadah. Betul. Jadi juga Iya. saya akan menikmati pahalanya kelak. Iya. Amin, amin. Jadi kan kalau misalnya sebagai pasangan nih ya Mbak Rara, banyak mungkin kan yang belum mengerti profesi trader. Kalau pasangannya trading saham, ragu-ragu, was-was seperti itu. Tapi kalau Mbak Rara dari awal tuh kayak gimana sih pandangannya terhadap pasar saham kayak gitu, di mana Mas Bekti ini berkecimpung? Kalau waktu awal-awal nikah dulu kan dia masih kerja ya Mbak, masih di broker, masih punya gaji pokok. Karena belum tahu apa-apa ya yang diharapkan gaji pokoknya. Terus seiring berjalannya waktu dia kasih tahu, dia cerita ini aset saya ini semakin bertambah dan akhirnya saya mengerti juga nggak apa-apa. Nanti ada jatuh bangunnya, ada saatnya nanti banyak duitnya, ada saatnya hilang kena cut loss. Kalau cut loss Mas Bekti cerita nggak Mbak Rara? Cerita Mbak. Tapi yang pahit-pahit kadang ditelan sendiri. Iya Mbak, jadi percuma karena apa kalau satu cut loss gede cerita ke dia juga nggak bisa bantu apa-apa kan ke saya untuk trading gitu kan. Jadi tetap saya yang trading sendiri ya sudah. Buat apa? Jadi bagi saya kadang saya profit banyak, mau loss banyak, lama-kelamaan udah biasa gitu, nggak ada ceritain. Iya. Tapi memang pertama kali dapat profit banyak atau loss banyak itu saya ceritakan ya pasti istri saya ada ekspresinya lah, wah kok bisa dapat uang segini gitu kan, masa sih cut lossnya bisa gede segini gitu kan. Pertama gitu, tapi lama-kelamaan juga biasa gitu. Udah biasa aja ya Mbak Rara ya? Biasa Mbak. Hidupnya juga gini aja, mau dapat uang seberapa juga tetap begini hidupnya. Iya. Wah, menarik banget. Mas Bekti ini sebagai penutup boleh kasih pesan dong buat kita semua nih soal kehidupan nih Mas Bekti. Kehidupan ya Mbak ya, bagi saya kan gini, semua kita hidup ini kan mempunyai sebuah agama ya. Agama itu menurut saya adalah sebuah Mbak ya, anugerah gitu. Dan kalau saya pribadi dalam agama saya Islam itu kan selalu diajarkan bahwa kita tuh hidup untuk beribadah ya. Kita itu untuk apa sih hidup di dunia ini gitu. Tetapi memang hidup di dunia ini kita nggak boleh pungkiri, kita harus dituntut untuk bekerja, untuk mencari uang, untuk kita bisa bertahan hidup di dunia, untuk bisa dengan uang itu kita maksimalkan untuk mencari pahala gitu. Nah, saya selalu menekankan, saya kombinasi dengan bukunya Robert Kiyosaki ya, bahwa kalau orang kaya itu bukan bekerja untuk uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Makanya saya pengen mengkombinasikan itu semuanya, bahwa kalau aku pengen beribadah secara nyaman, aku harus menemukan cara gimana caranya cari uang itu biar uang yang bekerja untuk kita. Ada kan kata-kata dari Warren Buffett bahwa kalau kita nggak bisa menemukan cara mencari uang dengan cara tidur, maka kita akan dipaksa kerja keras seumur hidup. Maka dari itulah saya ingin bercita-cita, yaitu tadi bahwa saya ingin mengambil keuntungan maksimal dari pasar saham, di mana itu nanti saya pakai buat passive income. Selama hidup tuh ibaratnya saya tuh nggak berfokus untuk mencari uang, tapi uang yang bekerja untuk saya, dan saya tetap bisa melakukan ibadah dan bisa menikmati waktu bersama keluarga. Itu aja sih. Super sekali Mas Bekti, terima kasih. Mbak Rara juga terima kasih. Yaitu tadi perbincangan kita bersama dengan Mas Bekti Sutikna dan keluarga. Ya sahabat Mirai Aset, itu tadi dia daily activity sehari bersama Mas Bekti Sutikna untuk melihat lebih dekat kayak gimana sih keseharian seorang Bekti Sutikna. Semoga bisa menginspirasi sahabat Mirai Aset semuanya. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saya Alin Wiratmaja, pamit undur diri, sampai jumpa.